Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab tayamum. Tayamum kita sudah tahu apa itu tayamum. At-tayamum fil lughah. Secara bahasa tayamum itu maknanya adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Itu sengaja atau bermaksud. Jadi tayamum itu artinya adalah bermaksud. Adapun menurut istilah syariat, tayamum di sini ada tiga pengertian. Pengertian yang pertama adalah al-qasdu ila sa'id at-tahur limashil wajhi wal yadaini biniyati istibahati sholah wa nahwiha mimma yahtaju ila taharah. Ini pengertian pertama. Jadi tayamum itu adalah bermaksud untuk mendapatkan debu yang suci dan mensucikan untuk mengusap wajah dan telapak tangan. Maaf, wajah dan kedua tangan dengan niat supaya diperbolehkan melaksanakan sholat atau supaya diperbolehkan melaksanakan ibadah-ibadah yang membutuhkan bersuci. Nah, itu adalah tayamum menurut pengertian yang pertama. Menurut pengertian yang kedua, mulai dari sini, mashul wajhi wal yadaini bitrobin tohurin ala wajhin makhsusin. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dan mensucikan di atas wajah, ala wajhin makhsusin dengan cara-cara yang khusus atau dengan cara-cara yang ditentukan dan spesifik. Pengertian yang nomor 3 itu ini. Isal turab ilal wajhi wal yadaini badran anil wudu awil ghusli bisyara'id makhsusah. Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan pengganti mandi dengan syarat-syarat yang khusus. Ini adalah pengertian tayamum. Sekarang dalil disyariatkannya tayamum. Yang pertama adalah dari kitab atau dari Al-Quran. Yang kedua adalah dari sunnah. Yang ketiga adalah dari ijma. Jadi dalil disyariatnya tayamum ada 3, Quran, sunnah, dan ijma. Quran dalilnya adalah ini, wa in kuntum marda aw ala safrin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa. Nah ini. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana ghafuwan ghafura. Ini adalah dalil disyariatkannya tayamum dari Al-Qur'an. Sementara dalil disyariatkan Al-Qur'an dari disyariatkannya tayamum dari sunnah itu adalah hadisnya Rasulullah yang berbunyi ju'ilat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahurun. Ini adalah dalil disyariatnya tayamum dari sunnah. Bumi itu dijadikan seluruhnya bagiku dan bagi seluruh umatku sebagai masjid dan suci. Ini adalah apa namanya? Dalil syariatnya tayamum. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma ulama. Tidak ada satupun ulama di dunia ini yang menyelisihi tayamum. Tidak ada. Sekarang terjadi pertanyaan, kapan disyariatkannya tayamum ini? Kapan syariatnya tayamum ini? Syariat tayamum fi ghazwah Bani Mustalik fi sanah al-khamisah minal hijrah al-ra'yi sahih. Disyariatkannya tayamum saat perang Bani Mustalik, yaitu di tahun kelima dari Hijriah, tahun kelima Hijriah, saat perang Bani Mustalik. Kayak itu ya. Kemudian di sini adalah, nah ini pengertian yang menurut saya perlu dijelaskan ini. Tayamum itu rukhsah atau azimah. Tayamum itu rukhsah atau azimah. Kita harus paham dulu azimah itu apa, rukhsah itu apa. Saya kasih contoh di sini misalkan. Sholat zuhur 4 rakaat itu artinya adalah azimah. Itu adalah azimah. Maksudnya hukum asalnya sholat zuhur itu ya 4 rakaat. Itu azimah namanya. Tapi karena antum misalkan itu dalam perjalanan atau fis safar, dalam perjalanan, maka sholat duhur ini boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Nah, sholat duhur yang menjadi 2 rakaat karena antum dalam perjalanan itu disebut sebagai rukhsah. Nah ini ya. Jadi antum harus paham antara rukhsah dan azimah. Sekali lagi, sholat duhur 4 rakaat kewajibannya itu bersifat azimah. Hukum asalnya itu ya sholat duhur 4 rakaat, itu namanya azimah. Kalau rukhsah, sholat duhur menjadi 2 rakaat karena antum berada dalam perjalanan atau di qashar itu namanya adalah rukhsah. Nah ini adalah perbedaan antara rukhsah dan azimah. Ini terjadi perbedaan pendapat apakah tayamum itu rukhsah atau azimah.
Kalau menurut Hanabilah, Hanabilah ini adalah mazhabnya Imam Abu Ahmad bin Hambal. Tayamum itu azimah. Tayamum itu azimah. Dalilnya ini. Kemudian bentar. Namun sebagian fuqaha. Jadi ini pendapat pertama adalah dalilnya Hanabilah ya. Pendapat yang kedua adalah sebagian fuqaha. Tayamum itu adalah rukhsah. Gitu. Dan sebagian fuqaha lagi, pendapat yang ketiga, itu membedakan atau mengklasifikasikan tayamum itu azimah kalau kehilangan air dan rukhsah kalau ada uzur. Nah ini. Ada 3 perbedaan pendapat apakah tayamum itu rukhsah atau azimah. Yang pertama adalah Hanabilah, tayamum itu azimah. Yang kedua adalah ba'dul fuqaha, tayamum itu adalah rukhsah. Yang ketiga adalah ba'dul fuqaha lagi yang mengklasifikasikan kalau kehilangan air atau sedang tidak ada air, tayamum itu azimah. Tapi kalau ada sebab lain seperti contohnya adalah sakit misalkan, itu adalah uzur, itu maksudnya adalah rukhsah. Ini ya, terjadi perbedaan pendapat tayamum itu azimah atau rukhsah. Nah ini sekarang sawa'un kana tayamum rukhsah azimah fa huwa yujzi'u 'anil wudhu' fil hadats al-asghar wa 'anil ghusli fil hadats al-akbar. Gak peduli apakah tayamum itu rukhsah atau azimah, gak peduli ya. Yang penting tayamum itu tetap bisa menggantikan wudhu untuk hadas kecil dan menggantikan mandi untuk hadas besar. Nah ini adalah dalilnya. Yang pertama, ini tayamum bisa menggantikan hadas kecil. Ya dulu ala tayamum yujzi'unil wudu. Tayamum bisa menggantikan hadas kecil, ini adalah hadisnya ini. Kemudian yang kedua adalah tayamum bisa menggantikan wudu. Menggantikan mandi, hadas besar, hadisnya ini. Silakan diinikan sendiri, ini hadisnya dihafalkan sendiri aja. Untuk masalah terjemahannya bisa dicari di Google itu hadisnya itu. Oke ya. Nah, sekarang ini. Ada perbedaan antara Hanafiyah dengan Jumhur. Ini, coba perhatikan. Yang pertama ini, ada perbedaan antara Hanafiyah. Hanafiyah itu mazhabnya Imam Abu Hanifah dengan Jumhur fuqaha. Apa perbedaannya? Perbedaannya ini, perhatikan. Menurut Hanafiyah, yang namanya tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu. Bisa mengangkat hadas, bisa menggantikan wudhu atau mandi. Maka orang yang sudah bertayamum itu bisa sholat kapan aja. Dan bisa sholat apa saja, sholat fardu. Nggak butuh mengulangi lagi jika ditemukan air. Maksudnya gini. Nanti akan kita bandingkan pendapatnya Hanafiyah ini dengan pendapatnya Jumhur supaya antum bisa paham. Sekarang saya ulas dulu pendapatnya Jumhur ya. Tayamum itu hanya sebagai pengganti darurat saja. Maknanya adalah tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tapi dia hanya bisa mengganti untuk mengganti wudhu. Dalam artian hadasnya itu tidak terangkat sebenarnya itu. Dia hanya bisa untuk memperbolehkan sholat. Maka perbedaan antara Hanafiyah dengan Jumhur itu gini perbedaannya. Menurut Jumhur, kalau kita sedang bertayamum, kemudian sebelum melaksanakan sholat, tiba-tiba ada air, maka tayamum kita batal. Atau misalkan kita sudah tayamum dan sudah sholat, kemudian waktu sholat itu masih ada, kemudian tiba-tiba ada air, maka kita wajib berwudu dengan air tersebut dan sholat yang pertama tidak dianggap. Itu kalau menurut Jumhur. Karena dia hanyalah badlun dururi, pengganti darurat. Itu ya. Jadi kalau menurut Jumhur, kita sudah sholat dengan tayamum, kemudian setelah itu ditemukan air, maka kita wajib berwudu lagi dan sholat yang pertama tadi tidak dianggap. Itu kalau menurut Jumhur. Dan juga gini menurut Jumhur itu satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu. Nah, beda dengan Hanafiyah. Hanafiyah ini berpendapat bahwasanya pokoknya tayamum itu mengganti wudu selesai.
Orang yang bertayamum sama seperti mengganti wudhu. Maka contohnya misalkan sekarang tayamum karena nggak ada air, kemudian sholat, waktunya masih ada dan ternyata airnya ada, ya udah nggak wajib wudhu lagi karena memang tadi kita sudah sholat gitu. Dan juga menurut Hanafiyah satu tayamum bisa dipakai untuk beberapa kali sholat asalkan tayamumnya nggak batal, nggak apa namanya, tayamumnya nggak batal, itu aja. Nah ini perbedaan antara Hanafiyah sama Jumhur. Jadi kalau Hanafiyah itu pokoknya tayamum itu menggantikan wudhu, wes gitu aja kalau menurut Hanafiyah. Tapi kalau menurut Jumhur, tayamum itu hanya sebagai pengganti darurat. Nah ini ya. Ini kemudian habis itu ini dalilnya Hanafiyah. Dalilnya Hanafiyah ada di sini, ini mana ini? Nah ini dalilnya Hanafiyah ini dari hadisnya Nabi, ini dalilnya Hanafiyah. Silahkan ini dicari sendiri di YouTube. Nah, kok dicari YouTube, dicari di Google maknanya apa. Kemudian ini adalah dalilnya Jumhur. Nah ini dalilnya Jumhur. Dan hadisnya Imron bin Hasin, ini dalilnya Jumhur. Nah di sini secara tegas kalau menurut Jumhur, Nabi Muhammad itu menyuruh untuk mandi saat ditemukannya air. Nah ini adalah menunjukkan bahwasanya sebenarnya hadasnya itu belum terangkat. Jadi tayamum hanya sebagai pengganti darurat saja. Kalau menurut Hanafiyah ya enggak gitu. Pokoknya asal udah tayamum ya wis, mengganti wudu dan mengganti mandi. Nah sekarang ini adalah sebab-sebabnya tayamum. Uzur-uzur yang memperbolehkannya tayamum. Ini. Yang pertama karena tidak ada air. Nah ini. Yang pertama karena tidak ada air. Jika tidak ditemukan air atau ditemukan air tapi nggak cukup untuk berwudu, maka dia bertayamum. Hadisnya Imron bin Hasin Sabik. Kunna ma Rasulullah fi safar. Itu selesai. Jadi pertama sebab diperbolehkannya tayamum karena tidak adanya air. Nah ini sekarang ada perbedaan pendapat. Fa in kana al-ma' ba'idan la yajibu alaihi talabuhu wa tamam yusalli wa la yu'idu dzalika li daf'il haraj. Jikalau ada air tapi airnya itu jauh, maka nggak wajib untuk pergi ke tempat yang jauh tersebut untuk berwudu, maka dia boleh bertayamum. Nah sekarang untuk masalah jauh ini terjadi perbedaan pendapat, ikhtalafal fuqaha fi haddil bu'di. Terjadi perbedaan pendapat tentang jauh itu seberapa sih jauh itu. Kalau menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan jauh itu adalah 1 mil. Nah ini. Maka kalau diartikan zaman sekarang menurut Hanafiyah itu adalah 2,5 kilometer. Ada air tapi 2,5 kilometer. Terus termasuk jauh. Maka nggak ngambil air tapi tayamum saja. Ini pendapat pertama. Hanafiyah itu adalah 2,5 kilometer. Tapi kalau menurut Syafi'iyah 3 hari. Itu. Jadi kalau menurut Syafi'iyah itu 3 hari. Kalau ada air dan perjalanannya itu baru 2,5 kilometer, maka itu dekat ya, wajib ngambil air itu menurut Syafi'iyah. Terus pendapat yang lain ba'dul fuqaha itu setengah farsah atau 6.000 apa namanya? 6.000 langkah. Kalau sepertiga farsah itu adalah 2,5 kilometer, maka ini adalah setengah farsah, kira-kira berapa kilometer ya? Kira-kira 4 kilometer lah ini lah menurut beberapa fuqaha. Maka di sini ada 3 perbedaan pendapat terkait jauh itu. Jauh yang pertama Hanafiyah itu adalah 2,5 kilometer. Pendapat kedua Syafi'iyah itu adalah 3 hari perjalanan. Kemudian habis itu pendapat yang ketiga adalah 6.000 langkah. Kalau antum perhatikan ya, mulai dari fikih yang bab pertama, bab toharoh itu, pendapatnya Hanafiyah itu adalah pendapat-pendapat yang ringan. Kalau sedangkan pendapatnya Syafi'iyah itu pendapat-pendapat yang agak berat gitu. Makanya banyak sekali pendapat Hanafiyah ini atau madhab Hanafiyah ini dipakai di Timur Tengah, karena memang Hanafiyah itu pendapatnya agak ringan. Oke, ini ya, terjadi perbedaan pendapat terkait dengan kadar jauhnya itu, kadar jauhnya air. Nah sekarang boleh tidak tayamum yang kedua, man khofa dororan in talabal ma, takut bahaya
jika dia pergi untuk mencari air. Nah ini, jika air itu dekat, tapi kalau dia itu berusaha mendapatkan air tersebut takut karena bahaya, entah itu bahaya terhadap dirinya atau hartanya atau kehormatannya. Contohnya misalkan ada musuh atau pencuri atau hewan buas. Nah, ini maka dia boleh untuk tayamum. Oke lah ada air, tapi airnya itu kalau saya pergi mencari air tersebut takut ada musuh atau pencuri atau ada hewan buas, maka boleh bertayamum. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, al hajah ilal ma. Oke ada air tapi air tersebut digunakan untuk hal lain, misalkan untuk minum, untuk masak, maka boleh untuk bertayamum. Yang ketiga adalah adamul qudrah ala istimalil ma, ndak bisa untuk ndak bisa pakai air, contohnya adalah sakit. Nah, sakit itu contohnya misalkan tangannya juga sakit, apanya sakit, nggak boleh pakai air, maka boleh tayamum saja. Kemudian yang nomor 5 adalah syiddatu burudatil ma, karena sangat dingin, hawa yang sangat dingin dan airnya itu sangat dingin, sehingga kalau pakai air tersebut dapat menimbulkan bahaya dan juga tidak ditemukan alat untuk memanaskan air tersebut. Nah ini adalah boleh bertayamum, syiddatu burudatil ma, ini boleh bertayamum. Nah, kemudian habis itu nomor 6, al khauf min khuruji waktu sholah, takut karena keluar waktu sholat, maksudnya terlambat untuk melaksanakan sholat, takut untuk terlambat melaksanakan sholat. Waktunya masih ada tapi takut kalau saya wudhu nanti waktu sholatnya sudah habis. Nah ini terjadi perbedaan pendapat antara Syafi'iyah sama Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah dan Hanabilah itu berpendapat ada mujawazit tayamum khaufan min khurujil waqti, nggak boleh kamu tayamum hanya karena takut untuk kehabisan waktu sholat. Menurut Syafi'iyah sama Hanabilah nggak boleh. Kalau menurut Hanafiyah nggak boleh juga, bi istitsna'i sholatil janazah wal aid, nggak boleh. Tapi ada pengecualian untuk sholat jenazah dan juga sholat id, sholat idul fitri dan idul adha. Maka boleh tayamum jika ditakutkan ketinggalan. Nah itu. Kalau menurut Malikiyah, nih pendapatnya Malikiyah, boleh boleh bertayamum karena takut kehabisan waktu sholat. Jadi ada 3 perbedaan pendapat. Yang pertama Syafi'iyah sama Hanabilah, yang kedua Hanafiyah, yang ketiga adalah Malikiyah. Itu ya. Ini sekarang fardu tayamum, faraid tayamum. Apa aja sih fardunya tayamum sih? Yang pertama adalah niat inda jumhuril fuqaha, selesai. Menurut jumhur fuqaha itu wajib niat. Tetapi kalau menurut Hanafiyah, nah ini. Bentar ya. Iya, ini Hanafiyah ini pertama adalah niat istibahah sholat atau niat toharoh, niat bersuci dari hadas. Jadi niatnya itu niat supaya bisa melaksanakan sholat, atau niat bersuci dari hadas, atau niat ibadah yang dimaksudkan untuk ibadah maksudah itu seperti sholat itu. Kemudian Malikiyah, Syafi'iyah dan sepakat dengan Hanafiyah. Di sini dijelaskan dalam kitab ini madhab Hanafiyah aulal yasri samahatuhu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita belajar fikih ini sejak video pertama, tentu akan mendapatkan bahwasanya pendapatnya Hanafiyah itu paling paling ringan untuk hal-hal seperti ini itu. Kemudian yang kedua adalah mashul wajhi wal yadaini. Nah, itu pendapat yang ketiga. Kedua,
Fardu yang kedua, masul wajib. Kemudian yang ketiga adalah tertib. Tertib ya. Tertib habis wajah, kemudian habis itu tangan. Nah, apa ini maksud dengan tertib itu? Taqdimul mashil wajhi ala mashil yadaini. Pertama mengusap muka dulu, kemudian habis itu mengusap kedua tangan. Ini tertib ini menurut Syafi'iyah sama Hanabilah fardu. Tapi kalau menurut Hanafiyah sama Malikiyah, tertib itu sunnah saja, enggak fardu. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Oke ya. Kemudian yang nomor 4 adalah dengan menggunakan debu yang suci. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya tayamum. Sunnah-sunnah tayamum. Pertama tasmiyah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memukul debu dengan telapak tangan. Dan juga waktu itu tangannya harus direnggang-renggangkan. Derijinya apa namanya? Deriji apa? Jari jemarinya harus direnggangkan. Jadi memukul debu dengan telapak tangan dengan driji atau dengan jari jemari yang direnggangkan. Kemudian menipiskan debu setelah ditepuk gitu, kemudian disebul itu apa? Ditiup-tiup supaya debunya tipis. Nah, ini tertib dalam membasuh anggota-anggota seperti wudu. Dalam mengusap anggota seperti wudu. Kemudian yang kelima adalah mualah itu berkeselanjutan seperti wudhu. Contohnya misalkan sekarang mengusap muka, maka setelah mengusap muka langsung dilanjutkan dengan mengusap tangan. Bukan mengusap muka dulu kemudian melakukan aktivitas lain baru kemudian mengusap tangan. Tidak seperti itu, tapi mualah. Yang nomor 6 adalah melepas cincin saat bertayamum. Jadi melepas cincin saat tayamum itu adalah sunnah. Yang nomor 7, tidak melebihi 2 kali pukulan. Nah, tidak melebihi 2 kali pukulan. Makruhatut tayamum. Makruhnya tayamum, meninggalkan sunnah yang telah disebutkan di atas. Itu makruh. Yang nomor 2, mengulangi membasuh dan juga memukul debu lebih dari 2 kali. Nah, ini adalah makruhnya tayamum. Kaifiyatut tayamum, cara tayamum, hari ada di YouTube banyak cara tayamum. Nah, sekarang ini adalah mubtilatut tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu atau mandi, gitu. Yang kedua adalah hilangnya uzur yang diperbolehkan melakukan tayamum. Seperti contohnya misalkan musuhnya sudah pergi dan sembuh dari sakit, maka tayamum juga batal. Nomor 3, melihat air dan mampu untuk menggunakan air. Ini adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Dari sini sudah, berikutnya adalah ahkamul haid wan nifas. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.